Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2797 sampai bab 2800. Alasan ini pasti membuat kulit kepala orang mati rasa, sekali menyebar akan mengejutkan seluruh dunia. Semua orang memandang ke depan dengan sungguh-sungguh. Chao Ziguo berkata dalam hati, sayangnya, saya hanya membaca sedikit dari file rahasia. Saya mendengar dari beberapa pemimpin bahwa alasannya tidak disebutkan. Saya tidak tahu apa alasannya. Petik 2. Sebaiknya kita pergi sesegera mungkin. Sampaikan berita ini kepada para pemimpin. Rasakan ketakutan di tempat ini. Chao Ziguo segera memimpin 5 tim untuk mengungsi dari tempat ini. Apa? Semua Leviathan telah dimusnahkan. Apakah ini tidak mungkin? Petik 2. Ketika para pemimpin pengawal Yanlong mengetahui hal ini, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Ya, Chao Ziguo memberitahu semua orang detailnya. Semakin mengejutkan. Bunuh 3.000 Leviathan secara instan tanpa jejak. Siapa yang melakukannya? Ini adalah pertanyaan semua orang. Kali ini sepertinya aku pernah mendengar bahwa Raja Yi Zibianjian memainkan peran Rumah Tianxi yang legendaris dan divisi penekan iblis untuk menakut-nakuti kerajaan Tuhan. Tetapi mereka mengatakan bahwa Rumah Tianxi dan divisi penekan iblis tidak ada. Itu salah. Mungkinkah itu benar? Mereka memang ada. Bantu kami menyingkirkan Leviathan. Dan gunakan busur panah raksasa untuk membunuh para jenderal kerajaan Tuhan. Chao Ziguo menganalisis. Kami tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Tapi untuk saat ini, masalah ini akan dirahasiakan. Jangan pernah menyebutkan penghapusan Leviathan kepada siapapun. Biarkan orang lain curiga, hanya dengan cara ini dapat memberikan efek jera. Saran Xiao Liejun, masalah ini dicerna secara internal. Itu belum menyebar. Diklasifikasikan sebagai rahasia. Hal ini membuat semua orang curiga, di manakah tempat Leviathan terjebak. Bagaimana kondisi Leviathan saat ini? Ye Junlin menghabiskan waktu luangnya yang langka untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Tapi dia juga ragu. Selain Dokter Gelap, ada juga alasan mengapa Guardians of the Galaxy tiba-tiba mundur, yang juga membuatnya pusing. Dia tidak bisa memahaminya, tapi menurutnya itu tidak semudah itu. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk pergi ke War Eagle Country dan bertanya kepada agen Black Eagle. Sejak kerajaan Tuhan dikalahkan, The Guardians of the Galaxy segera menduduki kerajaan teknologi masa depan Tuhan. Teman-teman, bunuh mereka. Banyak hal terbagi. Bagaimanapun, segala sesuatu di kerajaan Allah itu baik. Pada akhirnya, kota teknologi masa depan ini diambil alih oleh kerajaan Elang Perang, dan agen Elang Hitam juga datang bersama sejumlah besar agen dari Biro Perisai Langit. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan Dokter Kegelapan dan Otak Dewa. Hanya saja setelah mencari di seluruh negara teknologi masa depan, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Dr. Dark. Dalam pandangan agen Black Hawk, Dokter Kegelapan kemungkinan besar akan kembali menggunakan peralatan dari base camp kerajaan Tuhan. Sekarang sepertinya dia sudah menyerah sepenuhnya di sini. Saat ini, dia berada di kantor di Pusat Medis Kanker Rumah Sakit Umum Jinceng Baru di negara Elang Perang. Peyton, tertulis di pintu. Rupanya pemilik kantor tersebut bernama Peyton. Ini adalah kartu truf dari pusat kesehatan ini, yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam pengobatan kanker. Adapun orang yang duduk di kantor, tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah Dr. Dark. Siapa sangka, dia berada tepat di depan kerajaan Elang Perang, di rumah sakit terbaik di Jinceng Baru kerajaan Elang Perang, dan dia masih ahli kelas 1. Di permukaan, dia hanyalah seorang dokter dan dicintai oleh semua orang. Tapi siapa yang mengira identitasnya yang lebih dalam? Dia hanyalah orang biasa, pulang pergi kerja di rumah sakit seperti biasa. Siapa sangka, Dokter Kegelapan ada di sini. Dia baru saja selesai merawat pasien yang telah bersamanya selama 2 tahun. Karena itu, Dokter Kegelapan bisa bersembunyi.
Tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan dokter kegelapan. Tidak ada koneksi sama sekali. Banyak pasien dan bahkan banyak orang di Xinjiang mengenal Dr. Peyton. Saya telah bekerja keras dan tidak pernah punya waktu untuk melakukan hal lain. Tapi tidak ada yang tahu. Di bawah pusat medis ini sebenarnya adalah wilayah pribadi dokter gelap. Yang paling menakutkan adalah pintu masuk ke wilayah pribadi ini sebenarnya ada di kamar mayat. Pintu masuknya hanya bisa dicapai dengan melewati tumpukan mayat di kamar mayat. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Lagi pula, kecuali beberapa personel khusus, yang berani masuk kamar mayat. Belum lagi, saat RS Umum Jinceng baru pertama kali dibangun, lahan milik pribadi di bawahnya juga ikut diperbaiki. Bertahun-tahun kemudian, tidak ada yang tahu bahwa dinding kamar mayat yang paling dalam terhubung ke tempat lain. Dia melakukan berbagai eksperimen di bawah ini dan membuat proyek penelitian ilmiah yang mengejutkan satu demi satu. Kalau tidak, itu akan sangat melelahkan baginya. Anda tidak hanya harus berperan sebagai dokter yang baik, tetapi juga melakukan penelitian di laboratorium para dewa. Yang disebut penyembunyian besar di kota, dokter kegelapan menyembunyikannya dengan sangat baik. Setelah melakukan operasi, Dr. Dark langsung menuju kamar mayat, membuka pintu rahasia dan masuk. Di dalamnya sangat berbeda, ada banyak fasilitas canggih. Di antaranya, otak Tuhan juga ada, menganalisis sesuatu dengan peralatannya. Kerajaan Elang Perang telah mengirimkan semua kekuatan Biro Perisai Langit untuk mencari kita di seluruh dunia. Mereka terlalu akrab dengan kita. Bahkan jika kamu bersembunyi sejauh ini, itu hanya masalah waktu sebelum aku menemukanmu. Kata otak Tuhan. Kali ini laboratorium dewa dihancurkan, memberitahu mereka seberapa dalam air di negeri Elang Perang dan betapa menakutkannya. Pertama, War Eagle Nation terlalu akrab dengan mereka. Kedua, ada kekuatan atau pendukung di balik kerajaan Elang Perang. Lebih menakutkan dari yang dibayangkan siapapun. Bahkan ekspresi Dr. Dark menunjukkan sedikit kesungguhan, ya, dia terlalu akrab dengan kita. Dia bahkan memiliki informasi yang relatif rinci tentang saya. Tempat ini akan segera ditemukan. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Otak Tuhan dan yang lainnya memandang ke arah Dr. Dark. Apakah itu aliansi dunia atau penjaga galaksi? Mereka adalah pembunuh yang menghancurkan laboratorium para dewa. Mereka menghancurkan semua yang telah kita kerjakan dengan keras. Sekarang kita tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jelas kita Harus mendominasi seluruh dunia kini telah menjadi tikus jalanan, benci. Dr. Dark benar-benar marah. Dia tidak tahu berapa lama dia hidup, tapi dia mendedikasikan segalanya untuk laboratorium para dewa. Buatlah rencana yang menakutkan satu demi satu. Dia membayar terlalu banyak. Hasilnya, semuanya kini menjadi gelembung. Bisakah dia tidak marah, hancurkan semua yang dia bangun dengan tangannya sendiri? Balas dendam, aku ingin balas dendam pada mereka, balas dendam pada semuanya, balas dendam pada seluruh dunia. Teriak dokter kegelapan itu. Jika orang lain mengatakan hal seperti membalas dendam pada dunia, Anda mungkin mengira dia gila. Bagaimana itu mungkin? Satu orang masih ingin membalas dendam pada seluruh dunia. Apa yang kamu pikirkan? Tapi dia adalah dokter kegelapan. Dia pasti bisa melakukannya. Terlebih lagi, ada asisten top seperti otak Tuhan di sisinya. Dia ingin mengatakan bahwa balas dendam pada seluruh dunia sangatlah mungkin. Baiklah, ayo jadi gila lagi. Otak Tuhan juga sangat marah. Ikuti dokter gelap, tetapi bagaimana memulainya? Staf lain memandang Dr. Dark dan bertanya, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Bahkan otak dewa pun mengincar dokter kegelapan. Tiba-tiba dokter gelap itu tersenyum. Meskipun kerajaan Elang Perang dan yang lainnya mengetahui segala sesuatu di laboratorium para dewa, dan bahkan dewa utama pun dapat dengan mudah menguasainya. Namun selalu ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dunia yang luas ini penuh dengan perubahan. Dan ada banyak hal yang tidak diketahui. Banyak rahasia yang tersembunyi. Ada yang baik untuk dunia ini, ada yang mempunyai efek promosi. Tapi ada pula yang bersifat bencana, dan akan hancur begitu muncul.
Saat dia berbicara, dokter gelap itu menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Selama berabad-abad, mereka telah menjelajahi terlalu banyak belahan dunia dan menguasai terlalu banyak rahasia. Selalu ada hal yang tidak diketahui oleh War Eagle Country. Otak Tuhan juga memahami sesuatu, dan tubuhnya mulai bergetar. Menatap Dr. Dark, dia bertanya dengan gugup, bukankah ini sedikit terlalu ekstrim? Apakah kita benar-benar ingin memulainya? Setelah mengetahui apa yang dimaksud Dr. Dark, dia menjadi takut. Hal ini pasti melebihi ekspektasi psikologisnya. Sekarang, ekstrim apa yang kamu takuti? Jika tidak ekstrim, apakah kamu pikir kamu bisa membalas dendam pada kerajaan elang perang? Kamu juga telah melihat kemampuan kerajaan elang perang kali ini. Balas dendam biasa tidak ada gunanya bagi mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa membalas dendam pada mereka, balas dendam pada seluruh dunia. Aku sudah memutuskan masalah ini. Sebelum mereka menemukan kita, itu harus dilakukan. Dengan cara ini kita bisa mati dengan damai. Selanjutnya, kita harus bersiaplah segera. Kecepatan Biro Perisai Langit hanya akan lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan lebih cepat. Ekspresi Dr. Dark menjadi serius lagi. Dimengerti, biarkan dunia melihat murka yang menghancurkan laboratorium para dewa. Semua orang di otak Tuhan mulai berteriak. Titik. Sky Shield sangat cepat, di bawah kepemimpinan agen Black Hawk. Pencarian dilakukan di semua bekas pangkalan laboratorium dewa dan pangkalan selanjutnya di Daxia. Cobalah untuk tidak melewatkan sudut manapun, kekuatan Sky Shield terlalu kuat. Dalam waktu singkat, cari saja semua lokasi yang berhubungan dengan laboratorium dewa. Tidak ada petunjuk, belum lagi menemukan dokter kegelapan. Agen Black Hawk berkumpul dan berada dalam masalah. Walaupun kita mempunyai informasi, informasinya masih belum cukup detail, karena dokter kegelapan sedang mengintai di sudut dunia, sama seperti orang normal. Bagaimana cara menemukannya? Dan foto-foto dirinya ini tidak dapat menjelaskan apapun di semuanya. Bahkan Levi bukankah terlalu mudah bagi eksistensi seperti Tan, yang dapat diciptakan oleh makhluk purba, untuk mengubah penampilannya, bahkan berlebihan. Untuk mengatakan bahwa dia dapat mengubah dirinya menjadi orang tua atau anak-anak, dari segi gender, baik pria maupun wanita bisa melakukannya. Bagaimana kita menemukan ini? Kata agen Blade, agen beruang kutub menggema. Ya, bisa dibilang begitu, siapapun yang kita temui bisa jadi dia, bahkan jika dia ada di antara kita. Agen Black Hawk mengangguk, ya, saya juga tahu ini. Bahkan jika itu dia, mengontrol begitu banyak informasi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Itu terlalu sulit. Jika dia bersembunyi, ada terlalu banyak cara. Pada awalnya, agen Black Hawk merasa bahwa memobilisasi seluruh kekuatan SHIELD mudah ditemukan. Tampaknya sangat sulit sekarang, informasi ini tidak akan berguna sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang biasa yang telah memasuki divisi Dewa Utama. Jika Anda bisa membuat pemimpin permainan, Smith, ketakutan seperti ini, Anda bisa menilai seberapa besar ancaman orang tersebut. Kuncinya adalah dia melakukannya secara rahasia, akan terlalu mudah untuk membalas dendam pada negeri elang perang. Mempertimbangkan situasi ini, mereka harus menemukan orang tersebut sesegera mungkin. Sulit, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus mencari begitu saja, kan? Iya, setidaknya kita harus menentukan arah umum, kan? Kita tidak bisa menabrak seperti lalat tanpa kepala. Agen Black Hawk mengerutkan kening, memikirkan metode. Konon dokter kegelapan selalu bertindak sendiri dan tidak bersama laboratorium dewa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir sejak laboratorium dewa menghilang, dia masih berada di sana. Tapi jika dia melakukan penelitian, dia pasti membutuhkan laboratorium, kan? Dia pasti membutuhkannya. Banyak sumber daya manusia dan keuangan, bukan? Saat ini, kata agen Snow Leopard. Benar, jika kita bisa menemukan sumber penelitiannya, mungkin masih ada harapan. Tapi di mana kita bisa menemukannya di dunia sebesar ini? Mulai dari mana? Masih belum ada arah pastinya. Mata agen Black Hawk berbinar pertama. Lalu dia menghela nafas. Apakah kamu mencari dokter kegelapan? Aku bisa membantumu. Pada saat ini, sebuah suara datang.
Agen Black Hawk tercengang. Detik berikutnya, Ye Junlin masuk, muncul tanpa ada yang menyadarinya. Ini sungguh membuat mereka takut. Namun untungnya, agen Black Hawk dan beberapa orang kepercayaannya mengetahui kemampuan Ye Junlin. Sembuh dengan cepat, kamu juga ingin mencari dokter kegelapan? Agen Black Hawk bertanya. Tentu saja, keberadaannya adalah ancaman, dan itu sangat besar. Jika kamu tidak menemukannya, kamu tidak akan bisa tidur. Kata Ye Junlin. Agen Black Hawk mengangguk. Ya, tapi dia terlalu sulit ditemukan. Apa yang dapat Anda lakukan? Iya, kami telah mencari ke seluruh dunia dalam 2 hari terakhir, tidak ada petunjuk sama sekali. Bled, kata agen itu. Agen beruang kutub juga menyerahkan informasi tersebut kepada Ye Junlin. Dengan sedikit informasi ini, apa yang dapat Anda temukan? Mereka semua memandang Ye Junlin dengan bingung. Saya tidak yakin ada yang bisa dia lakukan. Ye Junlin mengambil informasi itu dan melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, informasi ini memang terbatas, Biro Perisai Tianxi Anda memang kuat, dalam waktu sesingkat itu, Anda telah mencari hampir ke seluruh dunia. Tapi ada beberapa hal yang kamu abaikan, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini. Semua orang menoleh, apa maksudmu, apa yang kita abaikan? Agen Black Hawk bertanya dengan cemas, yang lain bahkan lebih penasaran. Ya, Ye Junlin memandang semua orang dan berkata, pertama, dokter gelap itu tersembunyi di antara orang-orang biasa. Pernahkah Anda memikirkan identitas apa yang dia tinggali? Untuk lebih spesifik, apa profesinya? Ye Junlin dengan pengingat seperti itu, semua orang terkejut dan bereaksi satu demi satu. Agen Black Hawk berseru, apakah maksud Anda dia adalah seorang dokter dalam kenyataan? Ye Junlin tersenyum, saya mendengar bahwa dia suka membedah berbagai makhluk dan ras, jika dia hidup di antara orang-orang biasa, dia selalu bisa jika dia melakukan anatomi, maka profesi dokter adalah yang paling cocok untuknya. Iya, profesi dokter Dark sebelumnya adalah seorang dokter, dalam kehidupan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah seorang dokter. Seru agen Black Hawk, yang lain juga menunjukkan ekstasi. Arahnya ditentukan, sebelumnya, ia seperti lalat tanpa kepala yang berlarian, mencari secara membabi buta dan tanpa arah. Tapi kali ini berbeda, ada arahnya, tidak peduli apakah dokter Dark dapat ditemukan pada akhirnya. Setidaknya ada arahnya sekarang. Cari saja sebagai dokter, ini adalah arah umum yang ditentukan. Apalagi, agen Black Hawk bertanya dengan penuh semangat. Begitu arah ini keluar, dia sudah bersemangat. Yang lain juga melihat ke arah Ye Junlin dengan tergesa-gesa dan menanyakan poin kedua. Poin kedua, pernahkah Anda memikirkan di daerah mana dokter Dark berada, khususnya, di negara mana? Ye Junlin bertanya. Ini. Agen Black Hawk dan Blade sepertinya tiba-tiba membuka semua idenya. Tiba-tiba ada petunjuk arah. Mereka hanya mencarinya secara membabi buta di seluruh dunia. Selalu mencari tempat-tempat di mana laboratorium Dewata berada atau jejak-jejak yang tertinggal. Aku benar-benar belum memikirkan di mana sebenarnya dokter kegelapan itu berada. Ye Junlin mengingatkan mereka, dan mereka langsung bereaksi. Mulailah berpikir ke arah ini. Apakah di Daxia? Lagi pula, laboratorium para dewa yang menghilang selama 3 tahun ada di Daxia. Kata agen beruang kutub. Tidak mungkin. Jika itu terjadi di Daxia, Tuan Ye pasti sudah menyadarinya sejak lama. Kata agen Black Hawk. Dia menatap Ye Junlin lagi dan berkata, Tuan Ye, beritahu kami saja. Jangan membuat kami nafsu makan. Petik 2. Begini saja, Dr. Dark pasti tidak bersembunyi untuk sementara. Menurut kata-kata Daxia, Dayin bersembunyi di kota. Dr. Dark selalu hidup di antara orang-orang biasa, mungkin selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Atau lebih lama. Tidak ada tentang dia yang mungkin berubah dari awal hingga akhir. Ini adalah hal yang paling sulit ditemukan. Kata Ye Junlin. Setelah pengingat, agen Black Hawk tanpa sadar berkata, dia ada di negeri elang perang. Bersambung.